sejarah PPTK ini dari pertama kali dilakoni oleh Kerkopen dan kerabat-kerabatnya ataupun juga dengan karyawan-karyawan yang mereka miliki. Ini sebenarnya awalnya itu kita hanya sebagai riset saja. Pusat penelitian teh dan pina itu satu-satunya terbesar di Asia Tenggara. Di sini kiblatnya untuk komoditas teh dan pina. Seiring waktu berjalan, PPTK ini sering terjadi perpindahan naungan. Walaupun misalnya pucuk pimpinnya masih di Dekan, masih di Departemen Pertanian, tapi Dekan sendiri itu tidak membawa langsung. Jadi mereka mensubkan lagi untuk mengelola PPTK. Penyakitnya sejauh ini di persamaan mungkin busuk anak, kurang yang si pegawai, butuh hama dan penyakit, ada ulat putih dan ulat yang gede itu. Karena ulat itu lebih ke daunnya lebih bolong-bolong. Jenisnya itu ada dua. Asamika sama sinensis. Perbedaannya dari turunan negara. Dari segi produktivitas tanaman memang Asamika pasti lebih tinggi. Dari hasil pengolahan yang lebih tinggi itu di sinensis. Di Asamika itu ada yang klonal, ada yang seedling. Kalau yang seedling, pembibitannya atau perluasan tanamannya untuk bibitnya diambil dari pohon yang kalian lihat di belakang ini nih. Nah, ini pohonnya udah tinggi-tinggi gini ya. Nah, seedling itu diambil pembibitannya dari biji. Kebun produksinya di PPTK itu ada di A6. Pohon-pohonnya udah segede-gede gini. Pembibitan yang seedling mau diperbanyak itu ngambilnya dari biji. Tapi kita tidak naik. Bijinya udah jatuh ke bawah, yang udah menandakan biji yang sudah siap untuk dibikin biji. Keunggulan dari biji itu akar tunggal yang lebih dalam ketika musim kemarau itu lebih tahan, lebih banyak menyimpan air dibanding dengan yang ngambil dari stek. Kalau dari stek keunggulannya memang dari ketebalan daun berhubungan dengan produktivitas tanaman. Kalau misalnya yang dari seedling dari satu pohon itu kita dapat setengah kilo, kalau yang dari stek kita bisa dapat 1 kilo. Kalau yang dari stek persiapan untuk pembibitan biasanya bidang petik yang seperti ini persiapan di kebun tertentu gitu ya, yang seharusnya sudah ada pucuknya harus dipetik. Ini tidak kita petik, kita biarkan beberapa bulan, yang lainnya nanti ini akan setinggi ini nih, bahkan lebih. Ini nyongsong ke atas ya, sampai berapa daun gitu. Biasanya toleransinya itu udah sampai 12 daun. Kalau udah 12 daun helai yang seperti ini, di atas di sini perkembangannya diputus, namanya ditoping. Akan sendirinya jadi menua batangnya seperti ini. Tidak halus seperti ini. Ketika ini udah kasar, udah keras, udah menua, itu bisa dipanen. Tanaman teh, jadi steknya di sini, antara ini dengan ini. Nah, ini pembibitan yang akan kita tanam. Aturan di sini itu tidak boleh kurang dari 5 cm. Ini ditanam di polybag kecil yang ukuran 12-25, itu ditanam sampai 9 bulan sampai ketinggian 20 sampai 25 cm. Kita bisa buka dari naungannya, bisa adaptasi dengan udara, daunnya kuat, akarnya kuat, kurang dari 2 tahun ini sudah bisa ditanam. Pemetikan ada 3 jenis, pemetikan halus, pemetikan pertengahan, pemetikan kasar. Kalau pemetikan halus kita dengan tangan manual. Kalau pemetikan yang pertengahan itu menggunakan gunting, bukan alat. Kalau pemetikan yang keras itu menggunakan mesin petik. Adapun pemetikan yang disarankan itu memang pemetikan manual. Itu lebih selektif. Hasil petikannya pun di sini tidak terlalu banyak meninggalkan luka. Gunting itu biasanya dilaksanakan ketika bidang petik sudah kurang rata. Petikan mesin itu kalau dari segi kuantitas itu pasti akan lebih banyak. Satu hari itu 8 sampai 12 hektar. Petikan manual mungkin satu hari satu mandor itu hanya bisa sampai 4 hektar. Dari petikan mesin, lamanya pertumbuhan ketika balik lagi ke blok petikan manual itu ada istilah alaeun, ada teneuneun. Ada yang diambil, ada yang harus disimpan. Ini alaeun. Ketika pekonya di sini, ini teneuneun. Istilah Sunda ada ngodok, ngambil yang belum muncul ke permukaan. Satu pemetik itu mandornya bisa sampai 4. Itu untuk menjaga jangan sampai ngambil teneuneun. Hitungan antara pertumbuhan teneuneun dari petikan yang sudah diambil itu kurang lebih 14 sampai 15 hari. Jadi panennya dari 1 bulan itu bisa sampai 2 kali. Pas itu tidak dilaksanakan, bisa ada petikan yang gunting tadi masuk ya, karena dengan pertimbangan yang tadi bidang petiknya sudah tidak rata. Tapi pas ketika masuk petikan mesin, ini si teneuneun ini udah nggak berlaku lagi, keambil semua. Unggulnya kuantitasnya pasti lebih banyak, karena ini keambil semua. Tapi minusnya balik lagi ke blok ini tuh nggak bisa sampai 15 hari, bisa sampai 1 bulan. Petikan mesin itu memang harus diminimalisir. Seiring itu mau tidak mau, si pemetiknya kurang, petikan mesin harus dilaksanakan. Koridornya dijaga. Cara metik mesinnya gimana, SOP-nya memang harus dijalankan. Hubungannya kan sama pabrik ya. SOP dari bahan baku pucuk maksimalnya ada istilah P+4. 1 peko
didukung 4 lembar daun muda. Ada analisa pucuk, ada analisa petik. Ini namanya error pemetikan. Kalau analisa pucuk itu mengkategorikan pucuk hanya 2 macam aja. Ini dipotes. Ini masuk halus, ini masuk kasar. Kalau di pengolahan, ini masuk grade 1. Kalau ini masuknya grade 2 sama grade 3. Semodern apapun pabrik, kalau misalnya udah datang pucuk yang seperti ini atau daun yang seperti ini tidak akan jadi kualitas 1. Kalau datang bahan baku yang seperti ini, tapi di sana itu ada kesalahan pengolahan, ini tidak bisa jadi kualitas 1, malah bisa menurunkan kualitasnya sendiri. Bahan yang pemetikan seperti ini itu bisa dibikin untuk teh hitam, teh hijau, teh merah. Teh yang fraksinya memang lebih ke lipi, yang lebih ke daun-daun yang tidak terhancurkan. Permasan keluar airnya itu pakai tangan. Berbicara masalah teh putih, yang berlaku pekonya saja. Nah, ini untuk teh putih. Makanya kenapa teh putih harganya mahal. Kalau di sini tuh kisaran 1,5 sampai 4 juta ya yang per kilonya. Kalau di sini antioksidannya bisa sampai 47. Pengolahan dengan teh hitam atau teh hijau itu hanya sampai 25 juta. Kita berbicara masalah umur ekonomis tanaman. Tanaman ini bisa bertahan sampai 6 sampai 7 tahun ketika dari tadi pembibitan tadi ya, beberapa tahun produksi itu kan dilihat ya ciracanya kayak gimana. Kalau udah turun sampai ke batas yang tidak normal, ini diremajakan. Cara peremajaannya itu yang pertama pangkasan ringan, yang kedua pangkasan keras, yang ketiganya dicabut semuanya pohonnya. Kalau pangkasan ringan yang dihilangkan hanya ranting-ranting yang kecil, ini dipertahankan potensi untuk keluar peko baru dan nanti pekonya dipelihara lagi. Kalau yang pangkasan keras, selain ranting-rantingnya dihilangkan semua sampai ke daun-daunnya, sampai tidak tersisa selembar pun daun di sana, terus di sini ada cabang yang tidak dipertahankan, harus dipotong gitu ya. Jadi cuman tinggal cabang-cabang utamanya aja yang nanti akan memelihara cabang-cabang baru. Bentuk lagi bidang petik yang baru. Ketika bidang petik itu udah baru, pasti seiring dengan produktivitasnya meningkat lagi. Nah, kalau misalnya itu udah dilakukan sampai 3 kali sampai 4 kali, yang dinamakan umur tahun pangkas ya. Kalau udah 4 kali, ketika pas di replanting lagi atau dipotong lagi ininya masih tidak bisa menaikkan produksi, ini mau tidak mau harus dicabut. Ada baunya nggak, Ram? Ini butuh waktu 25 sampai 30 menit tergantung pepes dulu. Kalau misalnya pepes yang tadi ini 25 menit. Karena kalau lama sampai 30 menit dia akan hancur. Kalau halus 30 menit membentukkan fisik keringan itu. Kita belum ada alternatif atau belum ada terobosan bakar atau nah, di sini kan ada aroma si pembawa karena bisa sampai banyak hasilnya sampai ya. Kita mencari nilai tambah dari hasil. Kondisi seperti tadi ya, banyak terus jualnya ini kan ini dijual di mana ini? Iya, buat konsumsi juga begini. Ini kalau misalnya mau dikonsumsi teh hitamnya yang nggak pilih mana? Yang kayunya hijau. Kalau untuk kayu bakar, ini setelah ininya akan berbeda. Itu ruangan lebih besar. Karena kita kan, walaupun misalnya ada spek kayu bakar yang kita terima, kenyataan di lapangan akan berbeda. Kita misalnya dia datang kirim ke kayu bakar. Barang kita spek kita 30 cm ya, karena misalnya dari supplier ini aku tipu. Sementara posisi kita membutuhkan kayu bakar. Kita kan dilema, mau diterima speknya kasih spek, dan diterima kita betul. Akhirnya apa? Kita terima di sini ada proses pengerjaan lagi. Keluarlah biaya lagi. Kalau kita langsung menggunakan suhu panas tapi ke heater. Dari atas tadi yang itu ada ini tempat ini. Kita berikan 2. Ada yang melayukan. Sebenarnya bukan melayukan, ya. Mengurangi ketenagaan kok. Kita masuk. Kita juga sebentar. Dia akan keluar dari sana lama 6 sampai 10 menit. Lalu dengan sekali dia akan mengembang itu kayak gitu. Nah, ini teh hijau.
Jadi pas banget. Banyak prosesnya, makanya sampai